Cerita dimulai ketika Momoshiki menanggapi situasi yang mereka hadapi dengan wajah serius. Ia berkata, sampai sejauh ini, kekuatan lawan itu perlahan sudah mendekati tingkat Dewa Otsutsuki. Kita sendiri belum pernah melihat Dewa Otsutsuki menggunakan kekuatan seperti ini secara langsung. Karena itulah kita semua terkejut melihat apa yang baru saja dia lakukan pada kita. Namun, Boruto sebenarnya masih memiliki satu kekuatan lagi, yaitu Jogan tahap terakhir. Menurutku, dia harus menggunakannya sekarang, meskipun risikonya sangat besar bagi area di sekitarnya. Mendengar itu, Boruto langsung menolak sambil berkata, itu mustahil. Jika aku menggunakan kekuatan itu di sini, desa Konoha bisa hancur dalam waktu singkat. Banyak orang tidak akan selamat. Momoshiki langsung memarahinya dengan nada keras, dasar bodoh. Jika kau terus ragu dan tidak menggunakannya sekarang, maka kau hanya akan menyaksikan orang-orang yang kau sayangi mati satu persatu di depan matamu. Sementara itu, salah satu bayangan Boruto terlihat berusaha menstabilkan energi kehidupan Naruto. Ia berfokus agar Naruto tetap sadar dan tidak kehilangan nyawanya. Namun, kondisi Naruto terus melemah setelah mengeluarkan kekuatan ketujuh biju sebelumnya. Karin terus menyalurkan cakranya ke tubuh Naruto tanpa henti. Sebagai sesama keturunan Uzumaki, hanya dia yang mampu menekan dan menyeimbangkan cakra Naruto agar tidak semakin kacau. Di sisi lain, bayangan Boruto yang berbeda mengalirkan cakra Uzuhiko ke dalam gelembung yang mengurung tubuh Sasuke. Berbeda dari Naruto, Boruto justru berusaha membuat Sasuke tetap tidak sadar. Ia menyadari bahwa jika Sasuke terbangun, oksigen di dalam gelembung itu akan cepat habis dan Sasuke bisa mati perlahan karena kehabisan napas. Karena itu, Boruto sengaja menggunakan efek Uzuhiko untuk membuat kepala Sasuke terasa berat dan pusing. Perlahan, Sasuke merasakan pengaruhnya, hingga akhirnya matanya tertutup kembali. Boruto mengamati Sasuke dengan cemas. Ia tidak tahu pasti apakah rencananya berjalan dengan baik atau justru membawa risiko lain. Bahkan Momoshiki sempat memperingatkannya dengan nada khawatir, apakah rasengan Uzuhiko itu tidak akan merusak organ dalam tubuh Sasuke. Boruto hanya menjawab singkat bahwa ia akan menyembuhkan Sasuke sepenuhnya setelah Otsutsuki ini berhasil dikalahkan. Dengan napas yang terasa berat dan pikiran penuh tekanan, Boruto akhirnya mengambil keputusan. Perlahan, ia mulai mengaktifkan kekuatan terkuat dari Jogan tahap terakhirnya. Ia menutup matanya dan berkata pelan, "Maafkan aku, Ayah. Aku harus melakukan ini demi melindungi kalian semua." Boruto kemudian menciptakan satu bayangan lagi. Bayangan itu bergerak cepat dan menyalurkan energi Jogan ke semua orang yang berada di sekitar Konoha. Cakra itu berfungsi sebagai pelindung tubuh mereka. Kejadian ini mengingatkan pada momen ketika Naruto membagikan cakra Kurama kepada seluruh aliansi shinobi di Perang Dunia Shinobi keempat. Energi itu tidak hanya menjangkau mereka yang berada di medan pertarungan, tetapi juga orang-orang yang masih berada di rumah dan di kantor Hokage. Saat jutsu ini aktif, tanah mulai bergetar hebat. Sebuah cakra besar muncul dan menyatu dengan mata Jogan Boruto. Boruto membuka matanya perlahan. Dari Jogan itu, cakra mulai mengalir dan menarik seluruh energi yang tersembunyi di bawah tanah. Otsutsuki yang menjadi lawannya langsung merasakan tekanan yang tidak biasa. Wajahnya berubah panik ketika merasakan besarnya kekuatan Boruto. Cakra dari bawah tanah terus bermunculan dan mengalir ke arah Boruto, menyebabkan tanah Konoha retak dan banyak bangunan hancur. Orang-orang berusaha bersembunyi dan menjauh dari pusat kehancuran, sambil bertanya-tanya kekuatan apa yang sedang digunakan Boruto. Di saat yang sama, di alam bawah sadar Boruto, sosok misterius yang sebelumnya pernah muncul di tubuh Boruto dan Himawari kembali menampakkan diri. Momoshiki yang melihatnya berkata, "Ini benar-benar luar biasa. Ini pasti kekuatan terkuat yang pernah dia keluarkan." Sosok misterius itu menjawab dengan nada tenang, "Kau bercanda? Kau belum melihat gabungan Jogan dan Tenseigan. Jika kedua mata itu bersatu, maka kau akan menarik kembali ucapanmu barusan." Mendengar itu, Momoshiki terdiam. Ia tidak menyangka masih ada tingkatan kekuatan yang lebih tinggi dari apa yang sedang Boruto gunakan saat ini. Boruto kemudian berteriak keras sambil menerima seluruh cakra Jogan yang terus mengalir ke tubuhnya. Malam yang menyelimuti Konoha seketika berubah terang, seolah siang hari, karena cahaya dari Jogan tersebut. Tubuh Boruto kembali bergerak dengan cepat dan stabil. Tanpa memberi waktu pada lawannya, Boruto melesat dan meluncurkan serangan langsung ke arah Otsutsuki itu.
Otsutsuki tersebut tidak sempat menghindar dan terlempar jauh hingga keluar dari wilayah Konoha. Boruto segera mengejarnya, masih diselimuti cakra Jogan yang padat. Saat Boruto melihat ke bawah, tampak tubuh Otsutsuki itu sudah rusak parah. Sebagian tubuhnya hancur, dan ia terlihat menahan rasa sakit sambil berusaha melarikan diri. Namun Boruto kembali melepaskan kekuatan Jogan ke arahnya. Otsutsuki itu mencoba bertahan dengan cakra pelindung di sekujur tubuhnya, tetapi perisai itu tidak mampu menahan serangan. Serangan Boruto menghancurkan pertahanannya dan memicu ledakan besar yang meninggalkan lubang dalam di tanah. Boruto melayang di udara sambil menatap lawannya. Otsutsuki itu tergeletak dengan kedua tangan dan kakinya hancur, hanya bagian kanan tubuh dan kepalanya yang masih tersisa. Matanya tertutup, membuat Boruto yakin bahwa pertarungan telah berakhir. Namun tiba-tiba, rasa sakit hebat menyerang tubuh Boruto. Kedua mata Jogannya berhenti aktif, cakra yang menyelimutinya menghilang, dan tubuhnya jatuh ke bawah. Dengan wajah menahan rasa sakit, Boruto akhirnya bertanya dengan suara lemah, "Sial, apakah ini memang akibat dari penggunaan kekuatan sebesar itu? Tubuhku terasa seperti tidak bisa bergerak sama sekali." Sosok misterius yang berada di dalam dirinya langsung menanggapi dengan nada serius, "Kemungkinan besar begitu. Sepertinya tubuhmu memang belum cukup kuat untuk menahan kekuatan sebesar itu dalam waktu lama." Tak lama setelah itu, darah keluar dari mulut Boruto, menandakan bahwa dampak yang ia terima tidak ringan. Meski begitu, pikirannya tidak tertuju pada dirinya sendiri. Boruto justru terus memikirkan keadaan ayahnya dan juga Sasuke. Ia ingin memastikan mereka baik-baik saja. Namun tubuhnya tidak menuruti keinginannya. Saat ia mencoba menggerakkan diri untuk melihat keadaan mereka, tubuhnya terasa sangat berat, hingga akhirnya ia terjatuh dan terkapar di tanah dalam posisi tengkurap tanpa mampu bangkit. Kurama yang merasakan kondisi Boruto langsung berbicara dengan nada cemas, "Boruto, dengarkan aku. Apa kau masih sadar? Katakan sesuatu. Jangan sampai kau mengalami hal yang berbahaya." Namun Boruto tidak mampu menjawab. Kesadarannya mulai menurun dan tubuhnya sama sekali tidak bereaksi. Melihat hal itu, Momoshiki mencoba mengaktifkan cakranya untuk memaksa karma Boruto bereaksi, berharap tubuh Boruto bisa kembali bergerak. Sayangnya, tidak ada respon sama sekali. Dengan nada khawatir, Momoshiki bertanya kepada sosok misterius itu, apa dia akan baik-baik saja? Atau justru kondisinya akan semakin parah? Sosok misterius itu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Aku juga tidak bisa memastikan." Namun darah yang keluar dari mulutnya menunjukkan bahwa tubuhnya menerima tekanan yang cukup berat. Ini sangat mengkhawatirkan. Sementara itu, adegan beralih ke Orochimaru yang kini terdampar sendirian di sebuah dimensi yang asing dan sunyi. Setelah terhempas ke tempat itu, Orochimaru sempat terdiam karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak memiliki kemampuan Jikuko Jutsu maupun Jutsu ruang dan waktu untuk kembali. Dalam situasi tersebut, satu-satunya harapan adalah jika seseorang bisa merasakan keberadaannya. Meski begitu, Orochimaru tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah gulungan yang selalu ia bawa, lalu meletakkannya di tanah. Dari gulungan itu, ia memanggil satu Sumeaka. Dengan suara pelan, Orochimaru berkata, "Mungkin ini bukan tindakan yang baik, tapi aku berjanji akan mengembalikannya jika aku berhasil keluar dari tempat ini." Ia berharap makhluk itu bisa menjadi penghubung atau setidaknya membantunya bertahan di dimensi tersebut. Kembali ke desa Konoha, bayangan Boruto yang sebelumnya membantu Karin menstabilkan cakra Naruto perlahan menghilang seiring dengan melemahnya tubuh asli Boruto. Tidak lama kemudian, Hashirama dan Madara muncul di lokasi tersebut. Mereka berdua langsung menyadari ada kejanggalan karena cakra Boruto, Sasuke, dan Naruto melemah hampir bersamaan. Dengan ekspresi terkejut, Madara segera melompat mendekati tubuh Boruto yang tergeletak tak berdaya. Sementara itu, Hashirama bergerak ke arah Sasuke yang saat itu terbaring di tanah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Hashirama merasakan ada yang tidak beres. Organ dalam tubuh Sasuke terasa kacau, seolah terkena dampak serius dari suatu teknik. Ia segera mengalirkan cakranya ke tubuh Sasuke sambil berkata dengan nada bingung, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya? Kondisinya tidak normal. Di sisi lain, Karin berteriak dengan panik sambil menunjuk ke arah Naruto. Naruto butuh penanganan medis segera. Kondisinya sangat kritis. Dia tidak akan bertahan lama jika tidak ditangani oleh Sakura.
Teriakan itu membuat Hashirama dan Madara saling berpandangan dengan kebingungan. Masalahnya, Naruto berada di lokasi yang berbeda dengan dimensi cahaya tempat seluruh manusia sebelumnya dipindahkan oleh Boruto. Mereka tidak tahu bagaimana cara membawa Naruto ke sana. Dalam kebingungan itu, Kabuto tiba dan langsung berkata, "Mungkin kita bisa meminta bantuan pasukan leluhur Momoshiki dan Ishiki. Mereka sedang mengawasi tubuh Dewa Otsutsuki Shibai. Karena mereka datang dari dimensi itu, mungkin mereka bisa membawa Naruto ke sana." Madara langsung menatap Kabuto dengan tajam dan berkata, "Berhati-hatilah. Kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai pihak lain, apalagi mereka berasal dari bangsa Otsutsuki." Kabuto mengangguk memahami peringatan itu, lalu segera bergerak menuju rumah Naruto. Namun setibanya di sana, Kabuto justru disekap oleh leluhur Ishiki. Situasi itu sempat menegangkan, tetapi akhirnya mereda setelah Kabuto menjelaskan siapa dirinya dan apa tujuannya. Kabuto lalu menceritakan semua kondisi yang terjadi di Konoha, berharap mereka mau membantu. Sayangnya, jawaban yang ia terima tidak sesuai harapan. Leluhur Momoshiki dan Ishiki menolak membantu, karena jika salah satu dari mereka kembali tanpa membawa buah cakra atau Shibai dan terlihat oleh pimpinan mereka, maka hukuman berat akan menanti. Dengan perasaan kecewa, Kabuto meninggalkan tempat itu dan kembali ke Konoha untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Madara terlihat kesal mendengarnya, lalu berkata, "Kalau begitu, panggil Koji. Suruh dia menghubungi Eida di dimensi cahaya." Kabuto segera melaksanakan perintah itu. Namun sebelum Koji benar-benar bertindak, Eida sudah lebih dulu berbicara melalui Senrigan. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah menghubungi Sakura dan menyampaikan kondisi Naruto. Meski begitu, kendalanya masih sama. Eida juga menjelaskan situasi pasukan leluhur Momoshiki dan Ishiki di dimensi cahaya yang berada di bawah pengawasan ketat. Setelah mendengarkan penjelasan itu dengan seksama, akhirnya sebuah portal dimensi terbuka. Dari dalam portal tersebut, Tsunade, Sakura, dan Hinata melangkah keluar dan langsung muncul di hadapan Madara serta Hashirama. Sakura segera melihat kondisi Sasuke yang terbaring lemah. Dengan wajah cemas, ia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Kenapa kondisinya separah ini? Madara langsung menjawab dengan nada tegas, tidak perlu bertanya dulu. Fokuskan semua kemampuan medis kalian sekarang. Tangani Sasuke secepat mungkin. Tsunade segera bergerak mendekati tubuh Naruto yang terbaring lemah. Hashirama menyapanya dengan nada terkejut sekaligus cemas, "Aku benar-benar tidak menyangka kau masih terus menggunakan jutsu awet mudamu sampai sejauh ini. Tsunade, tolong selamatkan mereka." Kondisi Naruto dan Sasuke sangat buruk. Bahkan ketujuh biju telah dikeluarkan dari dalam tubuh Naruto. Tsunade terdiam sesaat sambil menatap para biju yang tergeletak tak berdaya di sekitar Naruto. Dengan wajah terkejut, ia bertanya, "Kalau begitu, di mana Otsutsuki yang menyerang tadi? Apakah dia sudah menghilang dari tempat ini?" Madara menjawab dengan suara berat, "Dia ada di sana. Sepertinya dia sudah tewas setelah Boruto berhasil mengalahkannya sebelumnya." Mendengar itu, Tsunade langsung mengaktifkan segel Byakugo-nya. Dengan wajah serius, ia berkata, "Para biju ini sebenarnya hanya setengah dari biju yang dulu Hagoromo masukkan ke dalam tubuh Naruto. Itu sebabnya Naruto tidak langsung mati saat mereka dikeluarkan. Masih ada sedikit cakra Hagoromo yang tersisa di tubuhnya. Aku akan mencoba menstabilkan energi kehidupannya. Kita lihat apakah tubuhnya masih bisa merespons cakra ini atau tidak." Di saat yang sama, Urashiki Otsutsuki yang berada di dalam tubuh Naruto mulai merasakan kegelisahan. Tempat persembunyiannya terasa kosong dan tidak stabil. Dengan nada cemas, ia berkata dalam hatinya, "Apa Naruto benar-benar akan mati? Dalam kondisi seperti ini aku tidak bisa berbuat apa-apa karena energi kehidupannya hampir habis. Jika dia mati, maka aku juga bisa ikut lenyap. Lagi pula, siapa sebenarnya Otsutsuki yang tadi bertarung itu? Mengapa dia masih bisa bertahan setelah menerima serangan Boruto yang seharusnya mematikan?" Kekuatan orang itu bahkan terasa lebih stabil dibandingkan Dewa Otsutsuki Shibai. Tak lama kemudian, Tsunade berbicara kembali dengan nada sedikit lega, "Aku berhasil membuat energi kehidupannya bereaksi terhadap cakra Byakugo. Untuk saat ini, Naruto masih bisa bertahan selama beberapa menit. Tapi aku tidak bisa menjamin dia akan benar-benar selamat." Di sisi lain,
Sasuke akhirnya berhasil sadar setelah Sakura menyalurkan cakra gabungan antara Byakugo dan energi kehidupannya sendiri. Sasuke terbatu pelan dan menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja kembali dari ambang kematian. Namun tiba-tiba tubuh Sakura melemas dan jatuh ke dalam pelukan Sasuke. Dengan wajah panik, Sasuke bertanya, "Sakura, ada apa denganmu?" "Jawab aku." Madara memeriksa kondisinya dan wajahnya langsung berubah. Dengan suara berat, ia berkata, "Maaf, Sasuke. Dia telah meninggal." Sasuke terdiam, tubuhnya gemetar. Ia menolak percaya dan terus mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Namun kenyataannya, Sakura telah kehabisan cakra sepenuhnya. Segel Byakugonya juga sudah habis digunakan untuk menyembuhkan luka Sasuke. Di sisi lain, Hinata sempat merasa lega ketika mendengar Naruto masih bisa bertahan. Ia segera berlari mendekati Boruto untuk memeriksa keadaan putranya. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba, sebuah besi hitam melesat dan menembus jantung Tsunade yang sedang fokus menyembuhkan Naruto. Hashirama langsung melompat dan mencabut besi itu dari tubuh cucunya. Namun Tsunade tidak mampu menutup luka tersebut. Seluruh cakra Byakugonya telah ia alirkan ke tubuh Naruto dalam jumlah besar. Hashirama pun tidak bisa berbuat banyak karena cakra Sage modenya sudah sangat terkuras akibat pertempuran sebelumnya. Tsunade perlahan berhenti menyalurkan cakra. Tubuhnya melemah, dan dengan suara pelan ia berkata, "Kakek, sepertinya ajalku sudah sampai di sini." Hashirama menahan tubuh Tsunade sambil berkata dengan suara bergetar, "Jangan berkata seperti itu, Tsunade. Jangan pernah mengucapkannya di hadapanku." Namun Tsunade hanya tersenyum tipis sebelum akhirnya menutup mata. Tubuhnya terkulai di tangan Hashirama, menandakan bahwa ia telah meninggal. Tak lama kemudian, Shikamaru datang dan langsung terkejut saat mengetahui bahwa Sakura dan Tsunade tewas hampir bersamaan. Ia tidak bisa mempercayai apa yang terjadi, mengingat mereka baru saja tiba dan menyelamatkan Sasuke serta Naruto. Sasuke masih memeluk tubuh Sakura sambil menangis dalam diam. Sementara itu, Hinata memegang kepala Boruto dengan penuh harap, berharap putranya segera sadar. Namun suasana kembali berubah tegang ketika Hashirama merasakan sebuah cakra asing. Otsutsuki yang sebelumnya dikira telah mati ternyata bangkit kembali. Tubuhnya beregenerasi ke bentuk terakhirnya, menjadi utuh kembali setelah sebelumnya hanya tersisa kepala dan sebagian badan. Ia melayang ke udara dan berhenti tepat di hadapan mereka. Tanpa ragu, ia meluncurkan besi hitam ke arah Boruto, besi yang sama yang sebelumnya menewaskan Tsunade. Dengan refleks cepat, Hinata langsung mengaktifkan jutsu HKKSH. Ia memukul dan menghempaskan besi hitam itu menjauh dari Boruto. Namun Otsutsuki tersebut tidak berhenti. Ia meluncurkan puluhan besi hitam lainnya secara beruntun. Melihat itu, Hinata segera mengaktifkan Kaiten. Tubuhnya berputar dengan cepat, menciptakan pusaran cakra yang kuat. Gelombang cakra berputar itu menahan dan memantulkan setiap serangan yang datang, melindungi Boruto sepenuhnya dari hujan besi hitam yang terus menghantam tanpa henti. Otsutsuki itu melayang dengan tenang sambil menatap mereka semua, lalu berkata dengan suara datar namun jelas, "Setelah semua yang terjadi di sini, kurasa aku perlu mengatakan sesuatu kepada kalian. Aku harus mengakui bahwa kekuatan anakmu benar-benar tidak bisa diremehkan. Sejujurnya, jika Boruto tidak sedang mengalami efek berat akibat penggunaan kekuatan besarnya, aku mungkin tidak akan berani bangkit kembali seperti sekarang. Bisa dibilang aku cukup beruntung karena dia tak sadarkan diri setelah menggunakan mata jogannya. Jika kondisinya normal, mungkin aku sudah benar-benar musnah." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Mata jogan itu adalah ancaman besar. Jika aku punya kesempatan, aku ingin menghancurkannya." Aku tidak akan berbohong. Saat Boruto mengaktifkan kekuatan itu, tubuhku sendiri sempat gemetar. Sekarang, aku akan menyerap seluruh energi yang tersisa di tempat ini sebagai bekal untuk perjalananku menuju ratusan pohon cakra. Mendengar itu, Shikamaru segera bergerak. Ia membentuk segel tangan dengan cepat dan berkata dengan tegas, "Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu dengan bebas." Bayangannya melesat dan mencoba mengikat tubuh Otsutsuki tersebut. Namun sebelum jutsu itu berhasil, tanah di bawah Shikamaru tiba-tiba retak. Ranting-ranting pohon hitam muncul dan langsung melilit tubuhnya dengan kuat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali.
Keadaan itu mirip seperti seseorang yang terperangkap dalam ilusi abadi. Tidak hanya Shikamaru, ranting yang sama juga muncul di dekat Hinata dan dengan cepat membungkus tubuhnya. Madara dan Hashirama mencoba bergerak, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Hashirama mencoba memotong ranting itu dengan kayu miliknya sambil berkata, "Hinata, bertahanlah. Aku akan menarikmu keluar." Namun ranting tersebut justru bergerak agresif dan menyerang balik ke arahnya. Hashirama dan Madara terpaksa mundur dan menghindar agar tidak ikut terjerat. Mereka menyadari bahwa memaksakan diri hanya akan memperburuk keadaan. Setelah Shikamaru dan Hinata benar-benar terikat, Otsutsuki itu melompat ke udara dan mengaktifkan jutsu penyegelan. Ia mengulurkan tangannya, dan ketujuh biju yang sebelumnya terpisah dari Naruto mulai bereaksi. Tubuh mereka mengecil, lalu satu persatu terbang dan terserap ke dalam tubuh Otsutsuki tersebut. Aura di sekitarnya langsung berubah, menandakan kekuatannya meningkat drastis. Di sisi lain, Sasuke yang masih diliputi kesedihan mengangkat tubuh Sakura dengan hati-hati. Dengan suara berat, ia berkata kepada Karin, "Tolong bawa tubuh Sakura. Sekalian bawa Tsunade dan Naruto dari sini. Jangan biarkan mereka berada di medan pertempuran ini lebih lama." Karin mengangguk dengan wajah tegang. Delta dan Suigetsu pun ikut membantu membawa ketiga tubuh tersebut menjauh dari lokasi pertempuran. Setelah itu, Sasuke menoleh ke arah Boruto yang masih tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya dipenuhi amarah dan rasa bersalah. Ia lalu menatap Madara dan berkata, "Kita harus menghentikan Otsutsuki itu sekarang. Aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa istriku tewas begitu saja setelah menyelamatkan nyawaku." Madara menatap Sasuke dengan serius dan menjawab, "Aku memahami perasaanmu. Namun kau harus ingat, saat ini kau masih manusia hidup. Aku dan Hashirama hanyalah tubuh Edo Tensei. Jangan sampai emosimu membuatmu mengulang nasib buruk seperti sebelumnya." Sasuke menggeleng pelan dan berkata dengan suara tegas, "Aku tidak peduli. Jika harus mempertaruhkan nyawaku untuk menghentikannya, aku akan melakukannya." Sementara itu, di tempat lain, Shinjujura terlihat melemah. Terungkap bahwa Kawakilah yang sebelumnya menculiknya dari kantor Hokage. Meski tubuh Kawaki telah berubah dan dipenuhi pengaruh gelap, pikirannya masih teringat kata-kata Boruto. Dengan perasaan ragu namun penuh tekad, Kawaki akhirnya membujuk Jura untuk menonaktifkan jutsu yang memengaruhi manusia di desa-desa lain. Sebelumnya, jutsu itu membuat semua orang tak sadarkan diri, kecuali di Konoha dan desa Suna. Namun kini, dengan sedikit simpati yang tersisa, Kawaki memerintahkan Jura untuk membangunkan kembali seluruh manusia di dimensi cahaya. Satu persatu orang mulai sadar. Mantan Raikage keempat, Killer B, serta para kage lainnya membuka mata dengan wajah terkejut. Killer B melihat sekelilingnya dan berkata, "Hei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa begitu banyak orang dari berbagai desa berkumpul di satu tempat?" Teman-teman Boruto seperti Sarada, Shikadai, Inojin, Iwabe, Mitsuki, dan yang lainnya ikut terkejut melihat kondisi tersebut. Eida kemudian mendekati Mitsuki dan meminta agar ia menjelaskan kepada mereka semua alasan mengapa selama ini mereka tidak sadarkan diri. Namun di saat yang sama, Eida melihat apa yang terjadi pada Sakura di Konoha. Ia memilih untuk menyimpannya sendiri terlebih dahulu, karena ia tahu kebenaran itu akan sangat menghancurkan perasaan Sarada.